Walaupun kami tuh iya sakit hatinya luar biasa dengan adanya insiden ini, seperti ini sakit hatinya luar biasa sekali gitu. Karena kita capek loh bawa nama kampus, ya membuat kampus itu namanya naik menjadi lebih baik ya kan. Makan waktu yang cukup lama, tidak singkat, tahu-tahu dengan sekejap bisa jatuh tuh kampus, kan sangat kecewa itu. Itu sebenarnya kalau ketua BEM tuh tingkat akhir lagi skripsi dia, lagi skripsi. Nah kalau wakilnya di bawah dia 1 tahun wakilnya. Tapi saya nggak tahu tuh alasannya apa dia bisa seperti itu. Nggak ngerti nih. Saya juga cari-cari 2 hari ini nih. Sebenarnya pengen gue sentil-sentilin tuh ya kan. Tapi nggak ada itu orang tuh dua-duanya. Nggak ada yang muncul di kampus tuh. Nah ini dia saya cari nih di kampus nggak ada ketemu tuh. Ketua BEM-nya nggak ketemu. Wakil ketua BEM-nya juga nggak ketemu tuh. Nah pihak kampus sih saya belum tahu tuh ya. Tapi sepertinya tuh ketua sama wakilnya kayaknya dicabut ya, tidak jadi ketua, tidak jadi wakil lagi. Tadi juga saya dengar BEM lagi rapat tuh menyikapi itu tanpa kehadiran ketua dan wakilnya. Tadi lagi rapat, pas saya pulang dia lagi rapat. BEM UBK itu tidak perlu dibekukan. Karena apa? Yang salah kan oknumnya nih, oknum ketua BEM, wakil ketua BEM itu kan yang salah itu. Cukup itu aja diberhentikan. Karena perbuatan mereka membuat kampus kita ini tercemar. Kampus kita ini jadi buruk. Kan UBK terkenal dengan kampus penyambung lidah rakyat. Kampus perjuangan untuk rakyat. Tapi gara-gara mereka seperti itu, kampus kita jadi tercemar. Nila setitik rusak susu sebelanga ya. Harusnya sih mereka kalau menurut saya di DO aja. Nggak ada rasa kasihan lagi ya. Kalau menurut saya, tapi ya saya nggak tahu kan nanti kebijakan dari UBK, dari yayasan ya. Karena dengar-dengar yayasan bilang, UBK bilang tuh karena dia udah mengakui terus terang gitu di depan mahasiswa. Ya udah mengakui terus terang, mungkin ada alasan pemaaf ya. Dengan mengakui jujur apa adanya. Itu tuh baik ketua BEM apa mahasiswa BEM itu mahasiswanya saya itu. Cuman saya berpikir bahwa suaranya kayak gagap-gagap begitu kan karena mereka masih hijau banget, ya kan? Masih hijau lah, pemahamannya juga masih hijau sehingga bicaranya tuh ragu-ragu. Itu sih yang saya lihat, tapi dia mahasiswa, benar-benar mahasiswa UBK. Sekarang dia lagi skripsi, yang satu masih jalan tuh semesternya ya, aktif, mereka mahasiswa aktif dan itu mereka memang mahasiswa saya. Tapi saya nggak suka ya kelakuan mereka seperti itu, menjadikan mahasiswa lain tuh sebagai kepalanya, sebagai anak tangga ya, buat mereka maju, buat mereka melakukan hal yang tidak terpuji ini. Nggak tahu lah apa yang ingin dia capai kalau begitu kan. Harusnya kan tetap menggebu-gebu, keluar tetap menggebu-gebu tuh, jangan jadi masuknya di luar burung Garuda, keluar dari istana jadi ayam sayur, jadi burung perkutut ya kan. Ini yang horor juga yang kayak begini kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya tetap apresiasi dengan kejujuran dia tuh ya, tetap apresiasi dengan kejujuran. Hanya benar-benar saya sangat menyesali tindakan dia tuh berkhianat kepada kawan-kawannya, itu sangat menyesali itu. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua BEM, apalagi menjadi pimpinan di BEM, tapi dia negosiasi tuh di belakang tanpa sepengetahuan yang lain. Nah ini buat saya perbuatan ini sangat tidak terpuji. Nggak boleh, harusnya janganlah terima-terima uang dari itu semua ya. Ini sanksi tegas dari kampus seperti apa, Pak? Ya kalau dengar-dengar tadi sih dari mahasiswa ya, sanksinya tuh mereka sepertinya ingin membekukan BEM tuh ya. Tapi tadi saya sepakat tuh dari teman-teman, sebenarnya BEM tidak perlu dibekukan. BEM UBK itu tidak perlu dibekukan. Karena apa? Yang salah kan oknumnya nih, oknum ketua BEM, wakil ketua BEM itu kan yang salah itu. Cukup itu aja diberhentikan karena perbuatan mereka membuat kampus kita ini tercemar. Kampus kita ini jadi buruk.
Kan UBK terkenal dengan kampus penyambung lidah rakyat, kampus perjuangan untuk rakyat. Tapi gara-gara mereka seperti itu, kampus kita jadi tercemar tuh. Oleh karena itu, ya maksud saya udah biarkan aja tuh. BEM pengurusnya atau elit BEM itu yang diberhentikan, tapi organisasi BEM-nya jangan. Dia lebih harus disanksi tegas sih bang, artinya biar dia juga dikeluarkan dari kampus itu tidak bisa kuliah di mana-mana pun, artinya itu kan sudah disanksi buat dia bang. Iya, hanya kemarin saya dengar tuh bahwa oknum ketua BEM itu dia mengakui itu ya telah terima uang, kan sulit juga cari orang yang jujur ya. Jadi kesannya tuh ada alasan pemaaf ya, karena dia mengakui dengan jujur telah terima uang, terus uang itu dibagi-bagi ke sini, dia udah bicara jujur. Nah itu juga menurut saya ya lumayan lah ada kejujuran di situ. Walaupun kami tuh iya sakit hatinya luar biasa dengan adanya insiden ini, seperti ini sakit hatinya luar biasa sekali gitu. Karena kita capek loh bawa nama kampus, ya membuat kampus itu namanya naik menjadi lebih baik ya kan. Makan waktu yang cukup lama, tidak singkat, tahu-tahu dengan sekejap bisa jatuh tuh kampus, kan sangat kecewa itu. Mungkin alasan ketua BEM itu sendiri bang menerima uang bang, kan dia tahu konsekuensinya bang apabila menerima uang itu sendiri bang. Apa sih bang dia mungkin bercerita motifnya? Nah ini dia saya cari nih di kampus nggak ada ketemu tuh, ketua BEM-nya nggak ketemu, wakil ketua BEM-nya juga nggak ketemu tuh. Ya tapi malam ini ada tuh yang dia sebutin terima uang mau ketemu sama saya, tapi jam 9 di sana di Kalibata tuh. Jam 9 dia mau bicara, yang diberikan uang juga oleh ketua BEM tuh si Amiruddin ya, dia mau bicara sama saya tuh nanti malam. Bukan, itu senior dia. Oh yang dikatakan senior. Yang dikatakan senior ada 2 orang senior yang terima uang. Nah salah satunya mau ketemu saya nih malam ini, begitu. Dia pasti tidak tahu sih bang artinya. Itu sebenarnya kalau ketua BEM tuh tingkat akhir lagi skripsi dia. Lagi skripsi. Nah kalau wakilnya di bawah dia 1 tahun wakilnya. Tapi saya nggak tahu tuh alasannya apa dia bisa seperti itu. Nggak ngerti nih. Saya juga cari-cari 2 hari ini nih. Sebenarnya pengen gue sentil-sentilin tuh ya kan. Tapi nggak ada itu orang tuh dua-duanya. Nggak ada yang muncul di kampus tuh. Jadi saya juga belum tahu kenapa dia bisa seperti itu ya kan. Kenapa dia bisa dalam tanda kutip tuh hianati kawan-kawannya yang tidak terima uang. Ini kan sesuatu yang aneh sebetulnya ya kan. Apa dia lagi perlu uang ya, sehingga uang receh begitu diterima ya kan. Ini sesuatu yang masih tanda tanya tuh bang. Katanya kan mungkin nominalnya itu baru sekitar 20% ya bang, mungkin bang ada 80% lagi di gimana itu bang? Ya kalau baru 20%, 20 juta berarti hanya terima berapa iya kan, berarti hanya terima 100 juta gitu iya kan. Padahal di media katanya 300 juta, ini juga simpang siur. Dan siapa yang mau ngasih uang itu juga sebanyak itu siapa. Nah ini juga belum jelas. Dia mau ngomong 20% apa mau ngomong 20 juta tuh kemarin tuh. Itu belum jelas tuh. Tapi yang jelas dia terima uang kecil tuh 20 juta. Udah gitu dibagi-bagi lagi kan. Terimanya hanya berapa? 2 juta, ada yang 2,5 juta. Kan ini aneh. Buat saya aneh. Masa uang kecil seperti itu? Gitu. Bang, ini katanya terungkap karena mungkin ada yang tidak kebagian bang, katanya bang. Seperti apa bang menyikapinya sebagai dosen sendiri bang? Ya kalau saya sih tanya ke mahasiswa ya, banyak yang idealis, yang tidak mau dibayar uang. Ke mahasiswa saya banyak idealis. Tadi juga saya ngajar, kalian mau tuh terima uang? Enggak pak, kalian nggak kebagian aja? Enggak pak, bener, saya jujur, saya nggak mau tuh. Saya tahu perjuangan, saya tahu nama UBK begitu kan. Banyak yang seperti itu. Tapi masalahnya nih, kepercayaan dari mahasiswa ini ya kan dalam tanda kutip tuh dihianati oleh mereka. Ini yang mengecewakan ya. Ya termasuk saya juga kan kecewa. Coba bayangin kan, saya berusaha menaikkan UBK tuh di masyarakat ya. Di wawancara wartawan saya atas nama UBK ya enggak, jadi saksi ahli di atas nama UBK. Dan itu perjuangan yang panjang tuh mencoba menaikkan nama UBK. Tapi nyatanya dalam sekejap dijatuhkan tuh mereka ya. Terlaluan itu, terlalu banget itu. Konsekuensi apa bang yang diberikan dari pihak kampus sendiri bang untuk oknum ini bang?
Nah, pihak kampus sih saya belum tahu tuh, ya. Tapi sepertinya tuh ketua sama wakilnya kayaknya dicabut ya. Tidak jadi ketua, tidak jadi wakil lagi. Tadi juga saya dengar BEM lagi rapat tuh menyikapi itu tanpa kehadiran ketua dan wakilnya. Tadi lagi rapat, pas saya pulang dia lagi rapat. Apakah nanti akan dikeluarkan atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya sih ukurannya kan nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Harusnya sih mereka kalau menurut saya di DO aja, nggak ada rasa kasihan lagi ya. Kalau menurut saya, tapi ya saya nggak tahu kan nanti kebijakan dari UBK, dari yayasan ya. Karena dengar-dengar yayasan bilang, UBK bilang tuh karena dia udah mengakui terus terang gitu di depan mahasiswa. Ya udah mengakui terus terang, mungkin ada alasan pemaaf ya, dengan mengakui jujur apa adanya itu. Bang, dengan ada kejadian seperti ini kan mungkin masyarakat tidak percaya lagi Bang dengan mahasiswa yang demo. Nanti dengan kejadian ini mahasiswa dibayar lah, ada yang disebut juga mahasiswa itu Bang. Kamu menyikapi seperti apa Bang? Ya kalau menurut saya kan nggak semua mahasiswa seperti itu ya, nggak semua. Jadi jangan digeneralisir ya, mahasiswa itu jangan digeneralisir. Ada yang masih idealis sampai saat ini ya. Ada juga yang realistis tuh. Ya memang nyari uang lagi susah sehingga dia melakukan hal-hal yang menurut saya tidak terpuji ya. Begitu, tapi jangan digeneralisir lah. Banyak mahasiswa yang masih baik-baik, yang masih punya idealisme begitu kan. Ya saya juga ingat dulu saya jadi mahasiswa, rajin demo, rajin apa. Tapi tidak ada tuh yang support uang ya. Kita pakai uang sendiri malah ngebiayain perjuangan malah begitu kan. Dan selalu menyuarakan tuh. Saya dulu bikin acara dari kafe to kafe ya, diundang media ke kafe ya kan. Di kafe kita barter ya, artinya kapan sih tempat Anda sepi? Nah, kalau tempat Anda sepi, kita ramekan kafe itu, tidak bayar, kita malah dikasih konsumsi, media dikasih konsumsi, narasumber dikasih konsumsi, yang pengunjung ya dicas gitu kan. Itu seperti itu. Jadi masih banyak lah yang idealis ya kalau menurut saya. Tapi ini praktek-praktek seperti ini aja yang sebenarnya tidak pantas yang dilakukan oleh elit BEM aja nih. Kelihatannya elit BEM aja sama senior-seniornya begitu. Prof, banyak sebelumnya mempertanyakan mahasiswa ini dari mana, karena dari gaya bicaranya pun seperti bukan dari mahasiswa. Sempat viral terkait hal itu, Prof. Iya, itu tuh baik ketua BEM apa mahasiswa BEM itu mahasiswanya saya itu. Cuman saya berpikir bahwa suaranya kayak gagap-gagap begitu kan karena mereka masih hijau banget, ya kan? Masih hijau lah, pemahamannya juga masih hijau sehingga bicaranya tuh ragu-ragu. Itu sih yang saya lihat. Tapi dia mahasiswa, benar-benar mahasiswa UBK. Sekarang dia lagi skripsi. Yang satu masih jalan tuh semesternya ya, aktif. Mereka mahasiswa aktif dan itu mereka memang mahasiswa saya. Tapi saya nggak suka ya kelakuan mereka seperti itu, menjadikan mahasiswa lain tuh sebagai kepalanya, sebagai anak tangga ya, buat mereka maju, buat mereka melakukan hal yang tidak terpuji ini. Ya kalau menurut saya kan kemarin juga sudah viral tuh mahasiswa UBK tuh kayak mau ngerujak dia kan di luar kan. Sehingga mungkin itu juga viral dilihat oleh yang lain. Artinya bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak representasi mahasiswa UBK. Begitu. Terus yang kedua juga ada lagi press conference ya. Ini tadi di Tebet kelihatannya ada press conference tapi saya nggak tahu nih mengarahnya kemana. Oh ya, kalau menurut saya kan memang kita tidak mendukung ya. Kalau sampai itu mungkin orang-orang yang mendukung ya. Tapi itu sah-sah aja kalau ada perbedaan. Ada yang pro, ada yang kontra, itu sah. Tapi kan kalau di dunia akademis biasanya lebih condong menjadi, kalau istilah orang politik itu oposisi. Nah, Iya. itu gimana, Prof? Oh, di sini di akademis justru malah istilahnya tuh ngepro ke pemerintah.
Ya itulah, itu satu kekeliruan ya kalau menurut saya, satu kecelakaan berpikir ya. Orang seyogyanya itu kalau mahasiswa itu memposisikan diri seyogyanya itu penyambung lidah rakyat, bukan penyambung lidah kekuasaan. Itu kita belajar seperti itu tuh mahasiswa. Kan dari dulu mahasiswa begitu tuh. Dari tahun 66 ya kan sampai ke reformasi seperti itu. Nah, kalau sekarang kalau ada yang pro kekuasaan kan aneh-aneh aja ya. Seharusnya belajar menjadi oposisi, belajar menjadi kontrol bagi kekuasaan, belajar menjadi penyambung lidah rakyat, begitu. Kan kita bebas-bebas saja kalau berdemokrasi, berbicara bebas. Ya, seperti itu. Kenapa ada mahasiswa yang seakan-akan itu pro kepada kekuasaan? Melawan arus sendiri tuh, arus semuanya lagi mengkoreksi kekuasaan, ini malah seakan-akan pro sama kekuasaan, kan ada sesuatu yang aneh ya. Kemarin juga ada mahasiswa yang diundang Wapres kan, Iya. masuk ke beberapa mahasiswa wakil mahasiswa bilang Wapres, dan akhirnya dia keluar pun tidak begitu tegas lagi bang ketika dia habis ketemu. Iya, itu kan, ya itulah mungkin di situ jadi ada perubahan ya. Nggak tahu lah apa yang ingin dia capai kalau begitu kan. Harusnya kan tetap menggebu-gebu, keluar tetap menggebu-gebu tuh. Jangan jadi masuknya apa di luar burung Garuda, keluar dari istana jadi ayam sayur, jadi burung perkutut ya kan. Ini yang horor juga yang kayak begini kan. Begitu. Saya dari dulu juga waktu mahasiswa tuh non kooperatif ya kan, maju terus tuh, nggak ada terima. Ada iming-iming segala macam. Nggak ada ya, tapi kan enggak, kita demi Tuhan tuh kagak ada, udah babat terus babat tuh, nggak ada kompromi, non kooperatif tuh. Begitu. Jadi ya tapi saya bangga dengan itu, bangga ya. Kalau mungkin saya kooperatif sama mereka, mungkin saya kedudukannya udah nggak di sini gitu ya. Udah nggak di sini, udah berbeda, mobil juga udah berbeda gitu kan. Itu. Apa karena sudah terdesak akhirnya yang bersangkutan mengakui? Ya bisa jadi seperti itu ya, udah terdesak dikerubungin mahasiswa ya kan. Akhirnya dia mengakui, bisa jadi sih seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya tetap apresiasi dengan kejujuran dia tuh. Ya tetap apresiasi dengan kejujuran. Hanya benar-benar saya sangat menyesali tindakan dia tuh berkhianat kepada kawan-kawannya, itu sangat menyesali itu. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua BEM, apalagi menjadi pimpinan di BEM, tapi dia negosiasi tuh di belakang tanpa sepengetahuan yang lain. Nah ini buat saya perbuatan ini sangat tidak terpuji. Artinya bagi mahasiswa yang menerima uang juga loh bang, ketika dia kan pada Oh iya, nerima uang sama tuh. Sama, tidak terpuji buat saya tuh. Begitu. Mencederai apa cita-cita perjuangan reformasi kan? Iya dong, pasti. Ya kan, kita reformasi coba. Ya. Kepingin negara ini berubah menjadi lebih baik. Tapi apakah sekarang menjadi lebih baik kan? Tidak tuh jawabannya. Tidak menjadi lebih baik. Artinya kan jalan di tempat aja tidak. Dulu mungkin zaman Pak Harto ya, dolar masih berapa? 600 rupiah apa tuh, ya kan? Sekarang dolar udah mau 18.000 kan? Harusnya kalau jalan di tempat aja ini negara. Kalau dolar dulu 600 rupiah, tetap 600 rupiah. Itu artinya jalan di tempat. Tapi kalau dolar sampai mau ke 18.000 itu kan artinya mundur ya. Gitu. Atau enggak kita maju negara. Dolar jadi enggak 600 tuh, jadi 500, jadi 400 begitu. Ini kan kita hitung dari apa ukurannya itulah. Ini kan jelas harga semua barang naik, dolarnya semakin kuat, rupiahnya semakin lemah. Ini kan sesuatu hal yang buruk ya buat saya tuh. Berarti masih mending zaman Pak Habibie ya, dolar sempat turun. Turun itu masih mending tuh zaman Pak Habibie, dolar 17. iya ke 6.000 tuh. Itu kan bagus ya. Nah hari ini kembali lagi ke 18 kan, ukurannya apa sih kita ya kan sebagai orang awam? Ya udahlah kita pakai dolar. Biaya kebutuhan pokok sekarang naik bukannya turun kan? Harusnya kan itu yang diperlihatkan. Gimana cara kebutuhan pokok itu turun bukannya naik? BBM turun bukannya naik, ya enggak? Harga emas turun bukannya tambah naik. Harga dolar turun bukannya tambah naik. Terus apa nih?
yang bisa kita ambil dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kan seyogyanya mensejahterakan rakyat, ya kan, bukan menyusahkan. Nah, itu di situ. Jadi kalau kita hidup ini tidak sejahtera, ya, tidak ada rasa adil, ya kan, tidak sejahtera, ya, apa tujuan negara tercapai? Tidak kan, begitu. Prof, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai dosen UBK juga kan, dengan Untuk mahasiswanya. para mahasiswa bukan buat mahasiswa UBK doang, semua kan seluruh. Sebenarnya ini kita mencari nama mahasiswa, Pak. Ya, kalau saya berharap ke semua teman-teman mahasiswa tetap kritis berpikir, ya kan, tetap menjadi penyambung lidah rakyat, begitu. Jangan kita hianati rakyat, tetaplah berdiri di atas rakyat, di atas kepentingan rakyat, mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang populis, bukan regulasi yang elitis, yang pemerintah yang pro rakyat, itu yang harus kita dukung. Mahasiswa-mahasiswa seperti itu yang saya berharap dapat diandalkan oleh negara ini, dapat diandalkan oleh rakyat, ya. Sehingga pemerintah tidak sembarangan membuat regulasi-regulasi yang tidak populis, yang tidak pro rakyat itu. Mungkin ada profesor dari Bangun dosen, maaf, mungkin salah satu mahasiswanya menerima uang. Begini ya, kalau menurut saya namanya mahasiswa, cuman ada dua tuh maha tuh di dunia ini, maha kuasa sama mahasiswa tuh, ada dua. Jadi saya nggak bisa tuh mengatasnamakan dia minta maaf tuh, nggak bisa. Itu memang udah perbuatan dia yang dilakukan tuh secara sadar. Oleh karena itu harusnya yang bersangkutan sendiri tuh kalau merasa salah melakukan permohonan maaf kepada masyarakat luas, ya kan, khususnya kepada mahasiswa UBK yang dia tanda kutip tadi dihianati. Indonesia, Pak. Iya, Terima ya. kasih Bang Budi.